Assalamualaikum sobat semua, semoga kita dalam keadaan baik dan bahagia. Kebahagiaan bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi menghargai apa yang kita miliki. Kota Metro sebagai salah satu daerah yang terdapat pada bagian tengah Provinsi Lampung, yang berjarak tanda kurang lebih 45 km dari kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota Provinsi Lampung. Sebagai salah satu daerah yang menjadi penghubung ke beberapa daerah di sekitarnya, Kota Metro memiliki daya tarik bagi penduduk dari luar daerah. Salah satu hal yang menjadi daya tarik Kota Metro adalah pelayanan pendidikan di kota ini. Diketahui bahwa sekitar 60% pelajar SMA dan 80% pelajar SMK yang berada di Kota Metro berasal dari luar kota. Kota Metro memiliki visi pembangunan untuk menjadikan Kota Metro sebagai kota pendidikan dalam arti kota yang masyarakatnya berbudaya belajar, sehingga terwujud pribadi-pribadi warga yang unggul dan mempunyai daya saing. Kota dengan warganya yang unggul, memiliki 3 kata kunci yaitu berbudaya belajar, bermental unggul, dan berdaya saing. Berdaya saing yang dimaksud adalah bersaing di tingkat nasional dan internasional dalam pendidikan keilmuan dan pendidikan moral. Dengan adanya budaya bersaing diharapkan akan tercipta iklim bersaing yang sehat dan kompetitif. Selain dari visi yang disampaikan, Kota Metro sebagai kota pendidikan juga ditunjukkan melalui lambang kotanya yaitu berupa nyala api, pena dan buku di antara padi dan kapas yang menggambarkan semangat daerah untuk mengarahkan Metro menjadi kota pendidikan. Kota Metro merupakan daerah yang hanya memiliki luas wilayah 68,74 km2, tetapi memiliki jumlah tempat pendidikan yang tidak sedikit. Disebutkan pada tahun 2018, Kota Metro memiliki 59 sekolah dasar, 27 sekolah lanjut tingkat pertama, 43 sekolah lanjutan tingkat atas, dan 14 perguruan tinggi yang terdiri dari 11 perguruan tinggi swasta dan 3 perguruan tinggi negeri. Selain pendidikan formal yang telah disebutkan, Kota Metro juga memiliki pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal yang cukup berkembang di Kota Metro yaitu pendidikan anak usia dini, PAUD. Selain PAUD terdapat pula pendidikan non-formal keaksaraan fungsional tingkat mandiri, kesetaraan paket B setara SMP, paket C setara SMA, berbagai jenis tempat kursus, pusat kegiatan belajar masyarakat dan juga taman bacaan masyarakat. Semua jenis pendidikan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang ada pada wilayah tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui pendidikan. Pendidikan yang ada juga harus disertai dengan peningkatan mutu yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana. Banyaknya jumlah pendidikan baik formal dan non-formal di Kota Metro diharapkan dapat menciptakan generasi yang memiliki tingkat intelektual yang baik. Memanfaatkan taman bacaan masyarakat juga dapat digunakan untuk meningkatkan budaya diskusi dan menulis. Budaya diskusi sangat diperlukan karena dengan lebih sering seseorang melakukan diskusi maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas komunikasi seseorang. Selain itu dengan berdiskusi kita dapat belajar untuk menerima pendapat orang lain dan meminimalisir untuk bersikap egois atau ingin menang sendiri. Untuk mengetahui seberapa besar masyarakat memanfaatkan pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi pemerataan dan perluasan pendidikan dapat digunakan beberapa indikator diantaranya yaitu melalui angka partisipasi sekolah, APS, angka partisipasi kasar, APK, dan angka partisipasi murni, APM. Berdasarkan pada data BPS pada tahun 2017, diketahui bahwa indikator APS, APK dan APM di Kota Metro tertinggi terdapat di jenjang sekolah dasar sedangkan yang terendah terdapat di jenjang perguruan tinggi. Secara berturut-turut hasil tertinggi APS, APK dan APM Kota Metro pada tahun 2017 adalah 99,56%, 104,25% dan 99,56%. Sedangkan untuk hasil terendah berturut-turut adalah 29,48%,
31,95% dan 27,21%. Hal ini menunjukkan bahwa di kota metro anak yang bersekolah di tingkat sekolah dasar paling banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Kemajuan peradaban, serapan ilmu pengetahuan, peman dalam pemikiran, dan imbas positif lainnya demikian mudah masuk metro. Akses keluar daerah, jaringan bisnis, dan juga arus informasi kadang terasa lebih dulu metro ketimbang Bandar Lampung sekalipun. Yang membanggakan, metro mempunyai filter yang sangat kuat dalam menyaring pengaruh buruk dari luar. Kekentalan budaya yang mengikat masyarakat menjadi nilai plus kota ini. Gegap gempita aksi kekerasan dan kriminalitas yang melanda hampir setiap sudut provinsi ini relatif kecil imbasnya ke metro. Oleh karena itu, kota ini terasa damai dan tenang untuk sebuah tempat berteduh keluarga, mencari ilmu pengetahuan, berusaha, dan juga mencari ketenangan. Metro menjadi dambaan hari tua banyak orang karena relatif terhindar dari riuh rendahnya aktivitas. Sebagaimana kota besar lainnya, sebuah kota yang mengesankan, kalimat itu menjadi salah satu penguat perlunya catatan-catatan menarik tentang keberadaan kota ini. Siapa tak kenal metro setelah menjadi kota pertama yang memiliki pasar swalayan setelah Bandar Lampung. Metro juga menjadi kota pertama yang memiliki perpustakaan daerah yang megah, setara dengan yang ada di Bandar Lampung. Daerah dinamika, geliat, dan aktivitasnya yang padat, berbagai peristiwa, keadaan, dan kiprah layak diingat oleh warganya. Menetap di sebuah kota yang nyaman dan aman merupakan dambaan setiap orang. Apalagi ditambah nilai plus dari kota itu sendiri. Pada dasarnya ada sebuah kelebihan di balik kekurangan di suatu daerah atau kota. Dengan perjalanan dan perjuangan yang luar biasa, saat ini kota metro terkenal sebagai kota pendidikan satu-satunya di Lampung. Dengan situasi kota yang tenang dan tentram serta biaya hidup yang relatif murah, merupakan daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin menuntut ilmu di kota ini. Kota boleh kecil, tapi prestasi sangat besar. Hal ini bukan basa-basi. Bukti dari prestasi itu bisa terlihat dari keberhasilannya, baik di bidang keindahan kota maupun di bidang pendidikan. Pada bidang keindahan kota, Metro sudah sebanyak 10 kali mendapat penghargaan Adipura. Penghargaan tersebut didapat sejak zaman kota administratif hingga sekarang. Dengan berderetnya penghargaan yang didapat, Metro lebih mengedepankan pendidikan. Hal itu sebagai bukti dari banyaknya prestasi dari segi mutu dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan demi terciptanya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Selain itu, untuk mewujudkan salah satu visi kota metro sebagai kota pendidikan. Keberadaan sarana pendidikan baik formal maupun non-formal yang tersebar di kota metro menjadikan suatu kemudahan dalam memilih jenis sarana pendidikan yang diinginkan. Sampai saat ini, di kota metro yang hanya seluas 68,74 km ini telah terdapat 14 perguruan tinggi, 3 negeri dan 11 swasta, 173 sekolah, mulai dari jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, lanjut, menengah dan kejuruan. Selain itu, di kota ini juga terdapat berbagai sarana pendidikan non-formal lainnya. Kota metro sudah menetapkan 4 pilar untuk mewujudkan pendidikan yang baik dan maju. Pilar pertama, yaitu dengan perluasan aksesnya. Gedung-gedung pendidikan di metro diharapkan mampu untuk menampung para siswa, terutama pelajar dari metro. Kedua, peningkatan mutu. Untuk peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) tolak ukurnya kualifikasi atau tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di kota metro ini sudah sangat baik. Hal tersebut terlihat dari tingkat kelulusan ujian nasional (UN). Pada tahun 2010, metro mendapat kelulusan UN tertinggi di Provinsi Lampung. Ketiga, peningkatan sarana dan prasarana. Dan yang keempat, peningkatan tata kelola dan manajemen. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kemendagri, Kota Metro berhasil meraih predikat terbaik atas standar pelayanan minimal, SPM, kategori Kota se-Indonesia triwulan keempat tahun 2022 di bidang urusan tertinggi dalam pengisian pendidikan. Pelayanan minimal, SPM, kategori Kota se-Indonesia triwulan keempat tahun 2022 di bidang pendidikan. Hal ini berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kemendagri. Dengan nilai tertinggi 98,27%, Kota Metro menduduki tingkat pertama dari 10 kota lainnya. Tahun 2021 Kota Metro sudah menandatangani MO terkait pemenuhan SPM dengan Provinsi Lampung. Dalam bentuk komitmen, kita telah melakukan berbagai cara untuk memenuhi seluruh SPM bidang pendidikan yang menjadi indikator penilaian. Mudah-mudahan apa yang diraih saat ini ke depannya akan tetap dan menjadi lebih baik lagi, dengan terus memenuhi seluruh kegiatan yang mendukung SPM.
sehingga kota metro unggul di bidang pendidikannya. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time.